Oh my god, on game. Piro sing join? 14. Mesti sing melok titik. Menang tuh lah. Menang juk lah juk. Ih, jus juk. 5 besan. Gak sih 14 itu paling yo pitu. Pitung tim. Itu masih menang. Ya nek masih nomor siji-siji kok kene. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Kami dari panitia Aksur X tahun 2026 di sini kami sedang menunggu dari bagaimana persiapan yang datang. Yang nantinya akan kami mulai di 4:10. Terima kasih. Oh, masih.
Selamat sore, selamat datang para peserta. Kami akan memulai terkait pemaparan technical meetingnya di jam 4:10. Terima kasih. Kok kelihatan muka gue? Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat datang para peserta di Zoom meeting terkait technical meeting Asus X. Mohon apabila sudah datang di meet ini menggunakan virtual background yang telah kami sediakan di kolom komentar. Untuk pemaparan ini akan dimulai di 4:10. Terima kasih.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pelaksana Agnes, serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi dan penjelasan teknis sayembara. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait tema, ketentuan, serta mekanisme pengumpulan karya, agar seluruh peserta memiliki landasan yang sama dalam proses perancangan. Saya Subah akan membantu jalannya acara hingga selesai. Adapun rangkaian kegiatan pada sore hari ini telah tersusun secara sistematis dan akan berlangsung hingga pukul 17.35 WIB. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki agenda pertama. Untuk membuka acara secara resmi, kami persilahkan kepada Ketua Pelaksana untuk menyampaikan sambutan. Kepada Kak Agnes, kami persilahkan. Pertama-tama, terima kasih atas semangat dan antusiasme rekan-rekan semua dalam mengikuti International Competition Recognition in Urban Living. Partisipasi yang luar biasa dari kalian menunjukkan bahwa arsitektur masih menjadi ruang yang penuh gagasan dan kepedulian terhadap masa depan kota. Tema yang kita angkat berangkat dari realitas kehidupan kota yang semakin padat, cepat, dan kadang terasa menjauhkan kita dari ruang, alam, bahkan dari satu sama lain. Melalui sayembara ini, kita ingin mengajak rekan-rekan untuk memikirkan kembali bagaimana arsitektur bisa menjadi jembatan, menghubungkan manusia dengan lingkungannya, menghadirkan ruang yang lebih hidup, inklusif, dan bermakna. Kami percaya setiap gagasan yang dikirimkan bukan sekedar desain, tetapi juga cerminan kepedulian, kreativitas, dan cara pandang rekan-rekan terhadap masa depan kota. Adapun hasilnya nanti, proses yang sudah dilalui adalah langkah penting dalam perjalanan berkarya. Semoga sayembara ini menjadi ruang untuk berkembang, saling menginspirasi, dan memperkuat semangat kita dalam merancang kota yang lebih baik. Selamat berproses dan semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pelaksana atas sambutan dan arahannya. Semoga menjadi semangat bagi kita semua dalam mengikuti sayembara ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penjelasan umum sayembara yang akan memaparkan tema, latar belakang, serta tujuan dari penyelenggaraan. Kepada koordinator sayembara, kami persilakan. Saya izin jelaskan ya. Jadi sayembara kami adalah tema sayembara kami adalah Reconnection in Urban Living. Next slide. Oke, jadi latar belakang kami. Saya izin jelaskan melalui menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi background kami ini adalah kota-kota di seluruh dunia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kecepatan hidup, mobilitas, dan tuntutan efisiensi. Hal ini membentuk lingkungan binaan yang semakin padat, berubah dengan cepat, dan terhubung secara digital. Namun, di balik efisiensi tersebut, ruang dan bangunan kerap diperlakukan sebagai entitas yang sementara dan mudah digantikan, sehingga melemahkan keterikatan emosional, rasa memiliki, serta pengalaman spasial yang bermakna. Kondisi ini memicu meningkatnya keterputusan antara manusia dengan tempat, komunitas, serta memori personal maupun kolektif, yang pada akhirnya menjadikan hubungan antara manusia dan ruang semakin rapuh. Lalu isu yang kami ambil itu ada 3, yaitu nature separation, identity displacement, dan social isolation. Jadi keterputusan dalam kehidupan perkotaan merupakan suatu kondisi ketika manusia mengalami keterasingan dari alam, dari tempat yang mereka huni, serta dari satu sama lain. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara manusia dan lingkungannya, tetapi juga berdampak pada rasa memiliki, identitas tempat, serta ikatan sosial. Dan di sayembara ini, kami mengambil pertanyaan bahwa bagaimana cara arsitektur dapat merespons terputusan bukan sekedar sebagai suatu kondisi yang harus diselesaikan, melainkan sebagai peluang desain. Dan yang kedua itu ada strategi spasial apa yang dapat mentransformasi lingkungan yang terfragmentasi menjadi tempat yang membangun keterikatan, identitas, dan rasa memiliki di kota kontemporer. Dan ini juga ada kriteria penilaiannya, itu ada akurasi in dealing with the issue, race, dan yang lainnya. Dan tema kami ini mengambil dari tema besar AWX, yaitu place attachment, dan kami mengambil 3
tema yaitu place identity dan dependence, social bonding, dan nature bonding. Oke, next. Dan competition site-nya, peserta diwajibkan memilih salah satu kategori kota yang dipahami atau pernah dialami secara langsung sebagai dasar kajian maupun usulan desain. Kategori kota yang tersedia meliputi kota maju, kota berkembang, dan kota satelit. Kota yang dipilih akan menjadi acuan utama dalam proses analisis, pengembangan konsep, serta penyusunan laporan akhir. Selain itu, peserta diharapkan untuk secara mandiri menentukan tapak dan skala intervensi yang sesuai dengan konteks kota yang dipilih. Dan tantangan desainnya itu, tantangan itu ada 3 tadi, ada social bonding, place identity, dan nature bonding. Dan dari 3 tema ini, peserta dapat memilih untuk memprioritaskan satu dan tetap mempertimbangkan aspek desain lainnya. Ya. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan bagi peserta. Yang pertama yaitu kompetisi ini terbuka bagi mahasiswa dan lulusan baru dengan batas waktu maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Lalu yang kedua, peserta dapat mengikuti kompetisi ini secara individual ataupun dalam tim dengan maksimal anggota tim yaitu 3 orang. Lalu peserta harus berasal dari latar belakang disiplin lingkungan binaan atau arsitektur. Peserta juga diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Lalu yang keempat ada untuk ketua tim dalam kompetisi ini diharuskan dari jurusan arsitektur dan kolaborasi dengan universitas lain itu diperbolehkan. Lalu setiap peserta atau tim wajib menyelesaikan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Yang keenam, hak cipta atas karya yang dikirimkan tetap menjadi milik peserta. Namun, karya yang dikirimkan menjadi hak milik panitia penyelenggaraan untuk keperluan publikasi dan dokumentasi. Lalu ada prosedur untuk pendaftaran. Pendaftaran harus diselesaikan dengan mengisi informasi yang diperlukan melalui formulir yang telah panitia sampaikan. Lalu, peserta dapat mengajukan berbagai proyek, namun harus mendaftar ulang untuk setiap karya yang diajukan. Lalu, setelah pendaftaran disetujui, panitia akan mengirimkan nomor peserta yang harus dicantumkan di setiap karya di pojok kanan bawah. Lalu, untuk biaya registrasi, untuk early bird bagi mahasiswa di Indonesia sebesar 75.000. Untuk mahasiswa luar negeri sebesar 5 USD. Untuk registrasi normal, mahasiswa Indonesia biaya untuk mahasiswa Indonesia sebesar Rp125 dan untuk mahasiswa luar negeri sebesar 8 USD. Pembayaran biaya registrasi bisa melalui BCA atas nama Christopher Theo dan PayPal atas nama Muhammad Syubah Zikrullah. Untuk ketentuan Untuk ketentuan umum, jadi kompetisi ini merupakan kompetisi anonimus. Jadi satu-satunya identitas dari karya yang dimaksud itu hanya dari nomor peserta. Untuk biaya registrasi ini juga tidak dapat dikembalikan, dan untuk penjurian ini semuanya murni dari juri, tidak dapat diganggu-gugat. Lalu karya yang dikirimkan tidak boleh diterbitkan sebelumnya dan tidak pernah diikutsertakan dalam kompetisi lain. Peserta mempertahankan semua hak cipta di desain mereka dan diberikan izin untuk menerbitkan semua proyek yang dikirimkan. Lalu yang keenam, peserta akan didiskualifikasi jika dalam aturan kompetisi tidak dipatuhi. Lalu peserta menunjukkan penerimaan terhadap peraturan. Untuk ketentuan finalis, dari 20 karya terbaik akan diumumkan melalui Instagram Artwork pada tanggal 6 April 2026. 5 karya terbaik akan dipresentasikan pada tanggal 25 April secara offline dan online. Detail tempat akan dikoordinasikan langsung dengan peserta yang dipilih. Peserta top 5 akan diberi waktu 8 menit untuk presentasi
dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Para peserta diberikan kebebasan untuk menggunakan video hasil render yang mendukung presentasi mereka. Untuk ketentuan videonya, yang pertama durasinya itu ada 1 menit, untuk resolusinya 1080p, dan video orientasinya merupakan landscape. Seluruh karya top 20 akan dipamerkan di venue. Dan yang terakhir ada, bagi peserta yang lolos tahap 5 besar dan merupakan lulusan S1 akan mendapatkan rekomendasi dan benefit potongan uang pangkal sebesar 5 juta untuk mendaftar di pendidikan profesi arsitek Universitas Pembangunan Jaya. Lalu untuk outputnya, yang pertama ada poster. Ukuran posternya itu ukuran poster A2 dengan jumlah 2 lembar. Untuk resolusinya PDF 300 dpi. Nah, poster ini harus memuat yang pertama ada konsep, lalu ada denah, ada diagram, minimal 1 potongan, minimal 2 tapak, dan perspektif. Poster harus menggunakan bahasa Inggris, lalu poster harus menggunakan kop surat yang telah disediakan. Nomor peserta harus dicantumkan di pojok kanan bawah poster, dan poster harus dikirim melalui email awxcompetition2026@gmail.com bersamaan dengan surat orisinilitas karya dengan format nomor peserta dan underscore judul karya. Dan untuk yang terakhir, poster tidak diterima setelah tanggal penutupan pengumpulan. Next. Untuk timeline-nya, ini yang pertama ada early bird pada tanggal 16 Februari hingga 6 Maret 2026. Untuk technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2026. Open submission mulai dibuka dari tanggal 24 Februari 2026. Lalu, normal registrasi akan dilakukan pada tanggal 7 Maret hingga 29 Maret 2026. Untuk close submission-nya akan dilakukan pada tanggal 29 Maret 2026. Lalu ada penjurian top 20. Penjurian top 20 akan dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 2 sampai 4 April 2026. Pengumuman top 20 dilakukan pada tanggal 6 April 2026. Pengumuman top 5 dilakukan pada tanggal 8 April 2026. Lalu ada vote karya favorit untuk Instagram dibuka dari tanggal 6 sampai 15 April 2026. Untuk live vote karya favorit secara offline akan dilakukan pada tanggal 11 sampai 15 April 2026. Presentasi karya akan dilaksanakan tanggal 25 April 2026 dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2026. Sekian, terima kasih dari kami. Akan kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh tim koordinator sayembara. Selanjutnya, kami dari panitia akan memberikan untuk sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya pada kolom komentar. Kami akan memilih beberapa pertanyaan yang relevan dan berkaitan juga dengan materi yang telah disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya. Bahwa di sesi ini merupakan sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Kak, izin bertanya, Kak. Mau nanya perihal
site-nya, berarti itu kita dibebaskan ya untuk memilih site-nya. Terima kasih. Jadi ya benar. Jadi untuk site-nya itu dibebaskan dalam kategori 3 kota tadi. Ada kota maju, kota berkembang, dan kota satelit. Jadi itu kalian bisa memilih salah satu dari kota tersebut. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih. Untuk ada yang Oke, selanjutnya untuk dari MZ Syakib, apakah ada batasan untuk wilayah deliniasi? Bagi para koordinator sayembara, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya izin jawab ya. Jadi kami membebaskan keputusan itu kepada peserta. Jadi bebas gitu mau batasannya berapa aja atau di mana aja. Apakah menjawab? Iya. Apabila MZ Syakib terjawab terkait pertanyaan yang diberikan, mohon diberikan tombol jempol ataupun reaction agar kami mengerti dari bagaimana jawaban kami yang kami sampaikan. Mungkin kami lanjut terlebih dahulu. Untuk dari Moul, izin bertanya untuk luas minimum dan maksimum dari site, apakah ada ketentuan tersendiri? Sekali lagi kami tidak membatasi luas minimum atau maksimum dari suatu site, jadi benar dibebaskan ke peserta yang lagi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan analisis dan dari topik yang sudah kami sampaikan juga. Apakah menjawab? Baik, terima kasih MZ dan juga Moul atas pertanyaannya, dan juga terima kasih atas jawaban dari para panitia. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilakan. Selanjutnya terdapat dalam kolom komentar, izin bertanya menyambung dengan pertanyaan sebelumnya dari Moul, berarti tidak ada korelasi antara besar ukuran site dengan penilaian. Oke. Jadi besar ukuran site itu tidak ada korelasi dengan penilaian, tapi lebih ke seberapa bagus analisisnya. Coba itu. Ya, jadi untuk penilaian tidak ada korelasi dengan besar ukuran site, tapi yang dinilai itu dari bagaimana kita menyelesaikan dari isu yang sudah disampaikan gitu dengan produk yang sudah dibuat oleh para peserta seperti itu. Ya. Baik, Angel, apakah terjawab atas jawaban yang kami berikan? Oke, terima kasih. Selanjutnya, dari Aditya Firmansyah, izin bertanya, Kak, untuk output project ini berupa apa? Bangunan permanen atau open space? Untuk jawaban dari Aditya, jadi untuk output project itu dibebaskan. Jadi sesuai topik apa yang kalian dalami. Tadi kan ada natur bonding, ada social bonding, dan identity place. Jadi itu tergantung lagi pada kalian apakah dalam menyelesaikan isu tersebut harus dibuat open space kah atau bangunan permanen kah. Jadi memang kami bebaskan sesuai dengan analisis yang sudah kalian lakukan gitu. Apakah menjawab?
Baik, terima kasih Kak karena sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya, kami masih menunggu juga dari bagaimana para peserta apabila ada yang ingin ditanyakan. Kami tunggu hingga waktu dari 16.35 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Oke, baik Fajri. Izin tanya Kak, apakah peserta harus memilih salah satu dari ketiga aspek class attachment atau boleh lebih dari satu? Oke, izin jawab ya. Jadi eh, dari tiga tadi boleh pilih lebih dari satu. Baik, selamat sore para peserta. Melihat dari waktu untuk Zoom meeting yang hampir habis, di sini kami akan memberikan link lanjutan untuk para peserta bergabung dalam sesi tanya jawab ini. Untuk linknya, mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Selamat sore, selamat datang di Zoom meeting yang link kedua ini. Mohon maaf atas kendala teknis yang kami miliki. Selanjutnya, di sini kami masih membuka dari bagaimana sesi tanya jawab yang kami sediakan. Apabila teman-teman semua masih ada pertanyaan yang dimiliki, silakan untuk resen dan bertanya atau bisa mengetik di kolom komentar di bawah. Baik, pertanyaan untuk dari Zaila Trifariza. Dalam penilaian sayembara ini, apakah kepatuhan terhadap regulasi tapak seperti sempadan sungai, KDB, dan ketinggian bangunan menjadi parameter yang dinilai secara ketat atau masih ada ruang eksplorasi konseptual selama logika desain yang kuat? Seberapa pengaruh regulasi terhadap desain?
Baik dari Zaila Fariza, berarti dalam pertanyaan tersebut uh, memiliki kesimpulan yaitu apakah dari segi regulasi yang dimiliki dalam suatu wilayah dapat berpengaruh dalam parameter penilaian atau hanya dari ruang eksplorasi konseptual. Benar begitu untuk pertanyaannya, Zaila? Kalau mau Ya, saya izin jawab, Kak. Jadi, dalam penilaian sabar ini, apakah kepatuhan terhadap regulasi tapak menjadi parameter penilaian itu, eh, jadi sebenarnya untuk desainnya itu bagaimana ya? Kami sarankan mengikuti aturan lokal setempat aja, Kak. Soalnya kan biar tidak ada ketimpangan antara bangunan sekitar juga, dan pengaruh regulasi terhadap desain ini, tadi gimana? Oke, tadi jadi kalau untuk pengaruhnya itu, uh, tadi biar nggak ada terlalu ketimpangan dengan bangunan sekitar dan agar agar mulai lagi. Baik, Zaila izin menjawab untuk terkait dari pertanyaan tersebut. Untuk terkait dari bagaimana luas KDB atau regulasi yang dimiliki dalam suatu wilayah, memang tidak termasuk dalam penilaian secara kuat yang kami miliki dan juga kami perhatikan dalam penilaian dari Dewan Juri. Namun dari bagaimana wilayah tersebut memiliki sebuah regulasi, itu dapat mempengaruhi dari bagaimana kamu mendesain yang berada dalam konteks sebuah wilayah. Sehingga dalam suatu konteks wilayah tersebut, apabila tidak mengikuti secara seksama dalam regulasi yang dimiliki, bisa saja dapat memiliki dari bagaimana ketimpangan sebuah bangunan yang menciptakan sebuah kekurangan dalam segi desain yang dimiliki, dan hal tersebut secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dari bagaimana desain yang kamu miliki. Apakah terjawab? Baik, Zela, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami masih memiliki dari waktu untuk sesi tanya jawab. Apabila masih ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan.
Baik, melihat dari waktu yang masih berjalan, dan kami juga masih memiliki dari agenda selanjutnya, untuk dari bagaimana peserta ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui FAQ yang kami miliki. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi simulasi dari teknis pengumpulan karya melalui platform submission yang telah ditentukan. Sesi ini penting untuk memastikan seluruh peserta memahami alur dan prosedur pengunggahan karya. Kepada tim sayembara, kami persilakan. Ya, betul. Oke, jadi kami izin mengingatkan kembali output hari ini itu menggunakan dua poster ukuran A2. Terus di dalam posternya itu harus ada konsep dari desainnya, diagram minimal ada konsep dari desainnya, diagram, denah, minimal satu potongan dan minimal dua tampak serta perspektif. Di dalam poster juga menggunakan semua teksnya menggunakan bahasa Inggris dan poster harap menggunakan posternya sudah disediakan. Nomor peserta dicantumkan di bawah kanan poster dan menggunakan nama peserta yang sudah dibagikan. Terus poster harus dikirimkan melalui email awxcompetition2026@gmail.com dengan surat originalitas. Format pengumpulannya itu adalah nama peserta underscore nama dari karya tersebut. Dan poster tidak diterima setelah tanggal yang sudah ditentukan. Dan untuk top 5 harus membuat video render dengan durasi 1 menit, minimal 1 menit, resolusinya 1080p, dan orientasi video itu landscape. Terima kasih. Baik, MZ Syakib, mohon maaf sebelumnya mungkin ini sesi pertanyaan untuk terakhir karena sesi tanya jawab kami sudah selesai. Namun apabila memang ada yang ditanyakan kembali akan dikirimkan melalui link FAQ. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini, untuk diagram yang dimaksud dalam poster tersebut berisi komponen apa saja? Oke, sebenarnya ini bentuknya variatif aja Kak, kayak misalnya bisa mencantumkan perubahan massa, proses transformasi, terus konsep diagram konsepnya, terus jadi variatif aja sih Kak. Terus ada apa lagi? Mungkin cara bagaimana jadi oke mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Baik, Ziad, apakah terjawab dari jawaban tersebut? Mungkin izin melanjutkan dari jawaban yang diberikan oleh rekan kami. Untuk diagram yang dimiliki bersifat variatif yang mana dari teman-teman bisa untuk
memasukkan dari bagaimana diagram-diagram atau poin-poin yang ingin dipresentasikan atau ingin ditekankan dalam bangunan yang kalian rancang. Jadi tidak ada ketentuan untuk teknis diagram tertentu dan akan kami berikan kepada seluruh peserta dalam rancang desainnya. Oke, baik. Di dalam komentar tersebut ada link yang kami berikan untuk dari teman-teman bisa mengisi dari pertanyaan dan menjawab dan untuk melihat dari jawaban yang panitia berikan dalam pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan di form tersebut. Masih baik rekan-rekan sekalian dan teman-teman peserta yang dibanggakan, mungkin itu merupakan rangkaian akhir pada acara sore hari ini yang telah kita lalui bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif seluruh peserta. Semoga penjelasan yang telah diberikan dapat membantu dalam proses penyusunan karya dan menghasilkan proposal yang terbaik dalam pencantumannya. Saya selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di akhir ini, kami mengharapkan untuk teman-teman semua on cam agar kami bisa mendokumentasikan acara technical meeting hari ini. Baik, akan saya pandu untuk dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan dari kami. Saya sudah selaku MC menutup acara hari ini. Terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Terima kasih. Saya juga